miskin. Nah, dengan apa kayanya qalbu? Kayanya qalbu dengan ilmu nama-nama Allah, ilmu tentang nama-nama Allah, sehingga nanti ada saat jika kita sakaratul maut baca kitab sudah gak sempat. Kira-kira gimana? Nah, yang di dalam sudur ini yang keluar. Itulah makna isyari daripada surat Zalzalah. Gimana bunyi ayatnya? Idza zulzilatil ardu zilzala. Jika bumi bergoncang. Di tubuh kita ada bumi enggak? Lengkap semua. Bumi isinya 4 unsur. Ada air, ada api, ada tanah, ada udara. Tubuh kita ada saat orang sedang sakarat, zulzilat. Terus ayat berikutnya apa? Wa akhrajatil ardu. Inilah kenapa orang ada yang husnul khotimah, ada yang su'ul khotimah. Wa akhrajatil ardu, maka si bumi, si tubuh, si batang tubuh akan mengeluarkan bebannya, akan mengeluarkan. Jika di dalamnya gelap, keluarlah gelap. Jika di dalamnya ada hasad, keluarlah hasad. Jika di dalamnya busuk, keluarlah busuk. Jika dia suka jelek-jelekin orang dulu, gosipin orang terus, yang disebut surat Hujurat, orang yang menggosip terus kerjaannya, sama dengan makan bangkai, itu nanti keluar kebusukannya setiap saat sampai dia mati. Itu orang sakarat. Jadi sakarat itu ada muqaddimahnya. Muqaddimah sakarat, dia kayak orang biasa, orang alim kayak orang alim, kayak biasa. Tapi nanti wa akhrajatil ardu asqalaha. Apa yang jadi asqal? Satu kali maksiat, di sini langsung ju'ila fihi nuqtah sauda, maka di kolbu ada noda hitam. Benci 2 kali, noda hitam. 3 kali, noda hitam. Terus berapa kali noda di kolbu? Itu disebut asqal, beban. Dan ini akan keluar sebelum mati. Jadi jangan heran jika ada orang kayaknya alim, kayaknya soleh, tapi kok meninggalnya begitu. Cara Allah, wa akhrajatil ardu asqalah. Ini tafsirnya sesat ya. Nah, itu namanya tafsir isyari. Tafsir isyari salah satu tafsir yang diakui dalam ilmu tafsir. Ya. Imam-imam yang nulis kitab ini banyak. Ada Imam Kushairi. Sebelum Kushairi ada ahli hadis bernama Abu Abdurrahman As-Sulami, guru beliau. Judulnya Haqa'iqut Tafsir. Tapi orang-orang yang kolbunya gelap bilang itu kufur, zindik. Biasa. Ahli-ahli kolbu ini dari dulu dituduh zindik, tapi dia tidak akan balas balik. Baik. Kita baca sedikit lagi lah. Terbang dia ya. Jadi 5 hal yang harus diketahui dari kolbu. Pertama, Allah Ta'ala selalu memandang kolbu. Yang kedua, itu dari Quran ya. Sekarang dari hadis. La yanzuru ila suwarikum wa absyarikum, innama yanzuru ila qulubikum. Sama. Allah gak pandang jasadmu. Saya pakai begini keren ya? Keren gak? Cantik apa gagah? Cantik apa gagah? Pakai sarung mereknya Masya Allah ya. Tapi lebih keren ini nih, sarung batik ini nih ya. Oleh makhluk terlihat keren, tapi Khalik tidak lihat jasad. Khalik lihat yang dia tiupkan ke dalam diri. Itu yang Allah lihat. Allah meniupkan ruh, lalu dikasih wadah namanya qalbu. Dilihatlah wadahnya, apakah dia masih bersama Allah atau tidak. Allah setiap hari, setiap saat, setiap detik. Karena detik itu berlaku bagi makhluk, tapi tidak berlaku bagi Allah. Allah mengatakan, Anad dahru, la tasubud dahr, anad dahr. Akulah sang waktu. Maka ada namanya zikir anfas.
zikir setiap tarikan nafas. Zikir setiap tarikan nafas. Itu thariqatnya Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau yazkurullah fi kulli ahyani, zikir setiap detik, setiap nafas. فالقلب إذن موضع نظر رب العالمين فيا عجبا ممن يهتم بوجهه الذي هو موضع نظر الخلق فيغسله وينزفه من الأقدار والأدناس ويزينه بما أمكنه لئلا يطلع مخلوق فيه على عيب ولا يهتم بقلب الذي هو موضع نظر رب العالمين. Kata Ghazali, sungguh faya ajaban, sungguhlah aneh, ada orang malu di wajahnya ada kelihatan air. Makanya cowok-cowok ini ada yang klimis-klimis, tuh nggak klimis-klimis, punya pembersih, apa namanya, cleanser, cleaning service, skincare, betul gitu namanya. Antum pakai ya? Kalau kita nggak pakai. Saya terakhir pakai kuliah waktu semester 1. Habis itu nggak lagi, karena ternyata kawan saya wajahnya pas-pasan, dideketin cewek dan ceweknya seneng sekali sama dia, wajahnya pas-pasan, wajahnya nggak ada plus-plusnya lah. Di situ kita mulai berpikir, lawan jenis ini nggak hanya lihat wajah, tuh buktinya wajahnya nilainya cuma 5, tapi ceweknya wajahnya nilainya 9. Udah buang tuh merek-merek macam-macam. Tapi kita, nah nih santri-santri ini tiba-tiba kopiahnya digini-giniin, padahal mau miring ke kiri, ke kanan, ke depan, nggak ngaruh, nggak nambah plus. Bener ya? Mukanya diginiin, kirain tambah kinclong, malah gores. Untuk apa kita lakukan semua? Perempuan, nah, kalau si perempuan tuh lain lagi, jilbabnya nggak berubah kok, mukanya gitu-gitu aja. Bahkan beberapa perempuan tuh di mana-mana bawa kaca. Oh, sekarang canggih, pakai handphone. Astagfirullah. Tapi itulah perempuan, karena ingin dilihat makhluk. Kita juga ingin dilihat makhluk. Tergantung kita lagi senang sama makhluk yang mana. Senang sama lawan jenis, maka dibagus-baguskan mukanya. Ada lagi orang senengnya sama manhaj thariqah. Dulu saya lagi seneng manhaj fulan, manhaj A. Kalau manhaj A tuh sarungnya di atas mata kaki, nggak pakai sarung, nggak pakai celana, jenggotnya masya Allah ya. Jadi kalau dakwah nggak ada jenggot, kayaknya nggak sah. Ditanya lah sama kawan, ente jenggotnya kurang panjang, ini kurang ini, panjangin dikit lah. Nah, panjangin. Karena lagi ingin menyenangkan jamaah itu, walaupun yang hadir cuma 1 orang. Ini jamaah ini gizinya kan ada 1 lafaz, yaitu bid'ah. Jadi kalau nggak ada kalimat bid'ah dolalah dalam pengajian, dia nggak kenyang. Maka ini majelis orang tahlilan, majelis orang yasinan, karena ingin membuat ridho 1 orang yang hadir itu. Dulu saya bilang kullu bid'atin dolalah wa kullu dolatin finnar, biar dia senang. Tapi saya nyakitin orang semasjid. Itu kolbu tergantung kiblatnya lagi kemana nih. Dan itu bikin tersiksa. Bikin sama antum sekarang ingin menyenangkan aswaja. Oh, kemana-mana jelek-jelekin Wahabi. Sama aja jelek itu. Nggak begitu cara kita berdakwah. Ingin menyenangkan mayoritas Nahdiyin, jelek-jelekin Muhammadiyah. Nggak begitu caranya. Mu'alaf, kan begitu cara mereka. Mu'alaf masuk Islam, nggak nyantri, langsung jadi ustad, jelek-jelekin agama sebelumnya. Dan ada yang ikut. Kenapa? Karena ngomongin keburukan orang itu ada jamaahnya.
ada pasarnya kata orang marketing. Maka jangan heran kenapa nih para penggosip di dunia alam al-YouTubiah itu, biasanya kan alam ghaibiyah, ghaibiyah. Ini alam al-YouTubiah, tetap saja ada pengikutnya. Karena ada pasarnya. Ada orang yang mau mendengarkannya, yang mau mendengerin keburukan orang lain. Coba kita lagi jalan, ada orang berdua lagi ngomongin seseorang, orangnya kita kenal, berhenti nggak? Berhenti kita, lagi ngomongin siapa? Tuh kan? Dan kita seneng kalau tahu ada aib orang. Ini bahaya itu. Ini yang disebut ya, asyaqquha islahan, sulit benerin kolbu itu sulit. Nah, lalu beliau mengatakan, jika kita ingin menyenangkan makhluk, kalau makhluknya aswaja, kita aswajakan ceramahnya. Makhluknya wahabi, kita bid'ah sunnahkan kalimatnya. Kalau majelis thariqat, sebut-sebut syariat thariqat, hakikat, ma'rifat, kayaknya betul ahli ma'rifat, ingin menyenangkan orang. Kapan kita hendak berceramah, mengajar, ingin membuat Allah ridho? Nah, ini tantangan juga untuk para dai ya. Kita ini dakwah bukan untuk menyenangkan makhluk, tapi untuk menyenangkan Khaliq. Makanya dakwah itu disebut ilallah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Ini jamnya jam 5 terus nih. Jam aneh sahih enggak? Oh, sahih. Maaf Pak Kiai, soalnya pesawatnya jam berapa pesawat? Jam 11. Oke, sebentar lagi lah ya. Yang ketiga, jadi tadi sudah paham bahwa kolbu itu kalau hendak menghadap kepada Allah, maka bagus-baguskan kolbu ya. Allah pencemburu kan? Ini mohon maaf nih handphone, mohon maaf nih Kiai, Buya, pernah WA-WAan sama seseorang spesial, tapi bukan istri yang dihapus nggak di situ? Kenapa? Takut nanti kalau dibuka ketahuan, terus piring melayang, bisa pecah ini. Ini ilustrasi, mulai paham maksud saya? Di kolbu ada nama selain Allah, berani nggak menghadap Allah? Maka sebelum masuk masjid jangan langsung masuk masjid, diam sebentar saja, baca salam kepada Rasulullah. Itu cara menetralkannya. Walaupun hati belum bersih-bersih amat, semoga berkah salawat Allah mandikan kita dengan nur Nabi Muhammad SAW. Orang masuk masjid nggak baca salawat, itu ada yang mukanya kayak guguk, ada yang kayak kera, ada yang kayak monyet. Lengkap semua. Bahkan kadang-kadang yang khutbah mukanya lain, kita lihat. Yang suka nyalak-nyalak itu apa? Guguk. Ada orang naik mimbar nyala-nyala, orang tidur dimarahin, orang lihat dia dimarahin, orang telat masuk sholat 2 rakaat dimarahin, semua orang malah dimarahin sama dia. Saya mau lihat dia merem, pas merem yang kelihatan bukan manusia. Nah itu ngerinya kalau merem-merem lagi khutbah tuh ya, nggak kelihatan orang. Semoga halu ya. Ternyata dia bawa karakter, dia masuk masjid dengan sombong, saya ustaz, saya kiai, saya khatib di sini. Dia bawa kesombongan itu masuk masjid, padahal dia sedang masuk ke rumah Allah. Dia harusnya merendahkan dirinya di hadapan Allah. Ini saya duduk di atas karena disuruh Pak Kiai, kalau nggak berani ya. Kalau belum di bawah, saya di bawah ya. Walaupun nggak kelihatan nama jamaah di belakang. Kalau kita pulang ke rumah, dulu nih Kiai El Buya Marbutin ini pernah lagi asyik-asyikan WA-WAan sama some girl, akhwat atau muslimat atau fatayat.
pas pulang dihapus. Kenapa? Tidak mau terlihat oleh kekasih yang ada di rumah. Begitulah menyikapi kolbu. Kalau mau masuk ke rumahnya, ingin berdiri di atas sajadah, bersihkan dulu, istighfarkan kolbu. Allah senang. Allah senang melihat orang istighfar. Astagfirullah ya Allah, aku belum khusyuk ya Allah, tapi ingin menghadapmu ya Allah. Dan itu Allah suka daripada orang yang merasa sok suci. Ya, bawa semua dosa kita kepada Allah, Allah bersihkan. Ya. Dan yang ketiga, al-qalb, annal qalba malikun muta' wa ra'isun muttaba' fal a'dha'u kulluha taba'un. Nah, jangan dibalik. Qalbu itu raja. Raja itu pengikut atau diikut? Pemimpin atau dipimpin? Maka seorang mu'alim, seorang muslim, seorang mukmin, idealnya dia mengikuti selera kolbu yang bening itu, bukan selera jamaah. Ya, ada yang dakwah atas selera jamaah, nyenengin. Karena orang lagi ngomongin Sambo di mana-mana, khotbah nyebut nama Sambo. Dia nggak pernah merasa diomongin orang. Ente coba sekali aja di-quote sama orang, disebut namanya di Facebook, dijelek-jelekin, pasti sakit hati. Saya punya sahabat begitu, namanya disebut, nggak terima, langsung dia datangin orangnya. Itu baru disebut, yang nyebut baru satu. Gimana kalau yang nyebut se-Indonesia? Coba taruh badan kita di posisi dia. Kita nggak meridhoi perbuatan dia, tapi ngomongin orang lain dengan orang itu bermasalah itu lain. Itu berlain ya. Sepesantren ngomongin buruknya kita, sekelas proses pesantren, di kelas nih adik-adik ini di kamar, di kelas diomongin sama teman sekelas, nyaman nggak? Nih ingat-ingat kalian kalau nanti jadi ustadz, jangan pernah ngomongin pejabat ke, nyebut nama, jangan. Pejabatkah, siapakah, ustadzkah yang bermasalah di majelis secara terbuka. Kenapa? Itu terjemahan dari kolbu yang rusak. Karena al-lisan tarjuman ma fil fuad. Lisan ini terjemahan yang di dalam fuad. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Ini kaidah. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Ini jadi kaidah. Apa maksudnya? Apa yang di fuadmu engkau terjemahkan lewat lisanmu. Dan dia nggak pernah bohong. Dia nggak akan bohong. Di kolbunya A keluarnya A, kolbunya B keluarnya B. Kalau ketemu Kiai Aswaja ngomongin poligami mulu, tapi nggak pernah ada yang poligami, pengen doang. Ketemu fulan ngomongin amplop mulu. Bener gak ada teman begitu? Ngomongin amplop mulu. Katanya ikhlas, sama ikhlas, tapi ngomongin amplop mulu. Berarti di kolbunya emplop. Betul-betul, aduh, ampun benar-benar. Kalau nggak merawat kolbu, langsung jadi dai. Apa kata pensyarah Al-Hikam Ibnu Abbad? Ya. Asy-syuhratu qabla al-kamal sammun qatilun. Nah, ini penutup dari saya. Mungkin nggak sempat sampai 5 sampai 6 ya. Masyhur, jadi guru, jadi mursyid, jadi kiai, jadi muallim sebelum kolbunya mateng. Sammun qatilun, itu adalah racun yang dapat membunuh. Yang dibunuh apa? Kolbunya. Maka nanti ada namanya kolbun mayyitun, kolbu yang mati. Nah, kita berdoa kepada Allah, semoga adanya guru-guru ini betul-betul mampu mendidik murid-murid kita. Maka kita nggak usah bangga-bangga ya. Mohon maaf nih kalau para kiai hobi ngirim-ngirim anak kita lomba. Untuk syiar boleh, tapi ingatkan mereka, ini hanya syiar, ini bukan akhir segala-galanya. Kalah oke, menang bagus ya. Jadi mereka tidak populer sebelum saatnya.
Kalau sudah terkenal sebelum saatnya, apa yang terjadi? Dia gengsi mau belajar kemanapun, ya. Nah, tapi kalau hati sudah bening, insya Allah mau terkenal nggak terkenal, berguru bukanlah pantangan. Semoga Allah merawat kolbu para guru kita dan membersihkan hati kita semua, dan menjadikan para santri ini menjadi tentara-tentaranya Allah, menjadi pewaris para ulama yang berdakwahnya nanti hanya karena Allah Ta'ala, cinta kepada Rasulullah. Amin ya Rabbal Alamin. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, karena saya harus sampai sebelum jam 10 di sana. InsyaAllah di lain waktu kita bersilaturahim kembali. Dan mohon maaf para asatiz, duduk lebih tinggi bukan berarti saya lebih alim. Mohon maaf para kiai jika menceramahi emang disuruh ceramah. Ya, semuanya Allah yang sempurna, Ar-Razi tidak sempurna. Kita kembalikan kesempurnaan kepada Allah. Bihaqqi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi suratil Fatihah, fanawwir qulubana, fanawwir qulubana, nawwir qulubana. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillah.